Jadi fungsi manajemen itu ada planning, ada directing, ada controlling. Planning itu membayangkan sesuatu di masa depan yang kita belum terjadi ya. Jadi kita buat rencana dulu, kira-kira tujuan kita itu apa ke depan? Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang itu apa? Directing, kalau kita sudah tahu tujuan kita, visi misi kita itu mau ngarah kemana, kita mengarahkan. Kita arahkan karyawan kita arahkan operasional sehari-hari kita itu gimana supaya bisa mencapai tujuan yang sudah kita tentukan tadi. Kontrol, sambil kita kontrol, bagaimana aktivitas segenap perusahaan kita, karyawan kita misalnya, apakah langkah-langkah yang ditempuh itu sudah sesuai mengarah ke tujuan yang kita inginkan apa enggak. Kalau nanti ada yang jalannya menyimpang, kita betulkan lagi. Kita kasih punishment misalnya supaya jalannya jadi lurus ke tujuan yang kita harapkan. Kalau ada karyawan yang jalannya lurus, kita mau evaluasi, mau berikan bonus, boleh. Misalnya seperti itu. Di sini saya perkenalkan juga struktur organisasi kalau perusahaannya tipenya adalah perseroan terbatas ya, kalau di Indonesia itu PT. Pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah para pemegang saham. Dari para pemegang saham ini dipilih beberapa yang biasanya mayoritas, jadi memegang sahamnya itu dalam jumlah yang besar, yang bisa mengendalikan, dipilih Dewan Komisaris BOD, Board of Director. Nah, dari rapat umum pemegang saham, yang diwakili yang tadi yang besar-besar, yang pegang saham itu namanya komisaris itu, biasanya dipilih direktur. Ini namanya kalau perusahaannya sudah besar ya. Kalau perusahaannya kecil sih direktur satu aja, direktur handle semua bagian. Kalau ini perusahaan yang lebih besar, direkturnya dikasih nama CEO dulu. Chief Executive Officer, ini direktur utama. Nah, direktur utama ini mengendalikan direktur-direktur lagi di bawahnya. Ada direktur yang khusus human resource, berkenaan dengan urusan personalia karyawan. Ada yang tentang operasional, kalau misalnya di pabrik ya ini berarti produksinya. Ada yang tentang finance, keuangan, akuntansi. Ada yang tentang marketing, pemasaran, atau yang tentang administrasi lain-lainnya. Nah, karena kita lagi belajar accounting, jadi makanya yang diperpanjang lagi adalah direktur di bagian finance, keuangan, atau akuntansi tadi. Ada fungsi treasurer, ada fungsi controller. Terus kemudian kita diperkenalkan lagi tentang, nah ini yang lebih dalam lagi,